Shalom anak-anak kelas 4. Jumpa lagi kita dalam video pembelajaran Ruang Belajar Memeita. Semoga kalian sehat selalu ya. Nah anak-anak, pada video kali ini kita kembali belajar pada tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian tentang tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita teks fiksi? Nah, ayo mari kita mengingat kembali tentang tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita teks fiksi. Mari simak materi berikut ini. Menjelaskan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita teks fiksi. Berdasarkan fungsi tokoh dalam suatu cerita, tokoh dibedakan menjadi tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam suatu cerita, sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penentang tokoh utama. Berikut mengidentifikasi tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. Tokoh protagonis dan antagonis dapat ditentukan dengan memperhatikan hubungan antar tokoh dalam cerita. Tokoh protagonis akan selalu ada dari awal, tengah, hingga akhir cerita. Peristiwa-peristiwa dalam cerita berfokus pada tokoh protagonis. Adapun tokoh antagonis yang memiliki karakter bertentangan dengan tokoh protagonis. Tokoh antagonis disebut juga tokoh lawan protagonis. Berikut menuliskan tokoh dan sifatnya pada teks fiksi. Untuk mengetahui sifat tokoh, kamu perlu membaca cerita fiksi tersebut secara berulang-ulang dan memahami jalan ceritanya. Selain itu, kamu dapat mengetahuinya dengan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan watak tokoh tersebut. Berikut menjelaskan karakter tokoh pada teks fiksi. Cara untuk memahami sebuah cerita dapat dilakukan dengan 1. Membagi cerita menjadi bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir secara tepat. Yang kedua, mencari kalimat atau kata kunci dari cerita tersebut. Dan yang ketiga, apabila sudah menemukan kalimat atau kata kunci, maka kita akan lebih mudah menyimpulkan isi cerita. Berikutnya menyebutkan tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. Setiap cerita memiliki alur, latar, dan tokoh yang berbeda-beda. Ketiga hal tersebut membuat cerita menjadi enak dibaca. Alur cerita memengaruhi panjang pendeknya sebuah cerita. Para tokoh melalui kalimat-kalimat dalam cerita tersebut. Latar menggambarkan lokasi dan waktu cerita tersebut. Sementara itu, kamu juga dapat mengetahui sifat para tokoh melalui kalimat-kalimat dalam cerita tersebut. Selain cerita fiksi, cerita rakyat juga memiliki tokoh. Cerita rakyat biasa disebut legenda. Tokoh dalam cerita rakyat
terdiri dari tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Kamu juga dapat mengetahui nama dan sifat para tokoh setelah membaca cerita dengan seksama. Berikut menjelaskan hasil identifikasi jenis dan tokoh-tokoh dalam teks fiksi atau fabel. Fabel merupakan cerita fiksi yang tokoh utamanya adalah hewan yang mampu berbicara dan bertingkah seperti manusia. Dalam fabel, sifat-sifat manusia digambarkan oleh sifat-sifat hewan tertentu. Fabel juga memiliki jalan cerita yang sama seperti kehidupan manusia. Beberapa hewan dipilih untuk memiliki sifat tertentu. Misalnya, kancil melambangkan kecerdikan, serigala menggambarkan keserakahan, burung elang menggambarkan kegagahan, harimau menggambarkan kekuatan dan kesombongan, semut menggambarkan sikap kerjasama. Nah, anak-anak, coba kalian sebutkan manakah yang merupakan tokoh protagonis dan antagonis dari cuplikan berikut ini. Nah, anak-anak, itulah materi yang bisa Mem sampaikan pada video kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.